MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friends, apa kabar? Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin dari saya pribadi dan segenap kru dari MMC Hospital. Untuk Metro Friends yang mendengarkan via kanal Spotify dan YouTube, terima kasih sebelumnya. Di season 3 kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Dr. Cindy Diana, spesialis anak MMC Hospital, membahas tentang hepatitis misterius anak yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Sekarang sudah hadir dengan saya yaitu Dr. Cindy Diana, spesialis anak. Halo dok, Dewi, boleh? Halo, saya Dr. Cindy Diana, spesialis anak dari RSMMC. Selamat siang semuanya Metro Friends, senang bertemu. Halo dok, gimana kabarnya nih? Baik. Dok, ready dok. Maaf lahir batin ya. Gimana dok kemarin lebarannya dok? Mudik ya, mengikuti arus yang sedang berlangsung, ikutan mudik ya. Tapi syukurnya sih semuanya bagus ya, istilahnya selamat sampai tujuan, balik lagi ke sini juga sehat-sehat. Aman semua ya dok ya? Aman semua. Oke deh dok, daripada menunggu lama, Metro Friends nih, kira-kira kita langsung masuk aja kali dok ya ke pembahasan yang pertama ya. Jadi aku terakhir ngeliat kemarin, yaitu tanggal 12 Mei 2022, ada berita tentang meninggalnya 7 orang anak di Indonesia karena penyakit hepatitis misterius ini data dari Kemenkes RI ya dok ya. Nah sebenarnya pada jenis hepatitis yang paling umum, sebenarnya yang menyebabkan seseorang terinfeksi penyakit ini tuh apa sih dok? Oke, jadi memang sedikit pembukaan aja ya. Sekarang kan memang ada terdeteksi suatu hepatitis virus akut yang tidak diketahui penyebabnya atau dikatakan di masyarakat hepatitis misterius ya. Nah, hepatitis itu sendiri secara garis besar itu merupakan suatu proses peradangan inflamasi atau kerusakan di organ hati yang disebabkan oleh bisa karena virus, bisa karena obat-obatan, bisa karena toksin, bisa karena gangguan autoimun, metabolik. Tapi hepatitis karena virus itu penyebabnya paling banyak. Nah, yang secara umum kita ketahui kan A, B, C, D, E ya. Kalau hepatitis yang umum itu ya gejalanya biasanya anaknya mual, muntah, nyeri perut, diare, gangguan pencernaan ya, bisa juga disertai dengan demam ya, dan kuning juga ya, ada kuning atau ikterik pada rongga pada mata maupun kulit. Dan apabila dilakukan pemeriksaan markernya ya, virusnya itu dapat diketahui. Kalau di Indonesia bisa A, B, C, tapi D dan E itu belum ada pemeriksaannya, sedang diusahakan. Nah, sedangkan pada hepatitis misterius ini gejala awalnya itu sama. Jadi ada nyeri perut, ada mual, muntah, diare, tapi ditemukan juga gejala lanjutan yang agak lebih berat, seperti misalnya ada penurunan kesadaran, kemudian kejang, ya, kemudian juga gangguan pembekuan darah, sampai bisa menyebabkan anak ini mendapatkan terapi transplantasi hati. Kalau di luar negeri ya, dari kasus-kasus yang ada di Inggris gitu ya, atau di tempat lain, maupun nyawanya tidak tertolong. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan fungsi hati ya, enzim transaminase SGOT, SGPT pada pasien dengan hepatitis misterius ini peningkatannya sampai 10 kali lipat, jadi sekitar 500 unit per liter, dan tidak ditemukan virus hepatitis A, B, C, D, dan E pada pasien dengan hepatitis misterius ini. Itu dia yang membedakannya dengan hepatitis yang biasanya terjadi gitu. Nah, kira-kira anak umur berapa sih dok yang bisa terkena hepatitis ini? Bervariasi ya, kalau dari kasus-kasus yang sudah terjadi sekitar 1 sampai 16 tahun. Ya, kalau penelitian yang sudah dilakukan itu di Inggris Raya
paling banyak itu sekitar 3-5 tahun. Tapi pada tiga anak yang memang ditemukan kondisinya memang meninggal ya di Indonesia juga bervariasi, ada yang 1 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun. Jadi range-nya sekitar 1-16 tahun. Kenapa sih sebenarnya hepatitis ini hanya menyerang anak-anak aja? Ya, diperkirakan memang berkaitan dengan sistem imun ya. Jadi memang kan sistem imun anak-anak lebih rentan, jadi lebih gampang terserang infeksi virus karena kekebalan tubuhnya juga belum sempurna pada anak-anak. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada orang dewasa. Ya. Kalau begitu, mereka cara penyebarannya gimana dok? Maksudnya kita sebagai orang yang dewasa nih pasti juga harus waspada juga kan dok ya? Nah itu cara penyebarannya penyakitnya tuh gimana dok? Oke, pada dasarnya hepatitis penyebarannya fekal oral, jadi lewat saluran pencernaan, bisa dari makanan ya yang terkontaminasi, air yang terkontaminasi, atau mungkin makan bersama-sama ya, penggunaan alat makan secara bersamaan, maupun dari droplet saluran cerna gitu. Jadi dari saluran pernapasan. Pernapasan ya, berarti tetap kita harus pakai masker ya dok ya? Ya, jadi untuk kalau saluran pernapasan kan kita sudah terbiasa selama hampir 3 tahun terakhir ini ya, mungkin nanti yang untuk pencegahan masuknya virus dari saluran pencernaan yang perlu ditingkatkan ya dengan berbagai macam cara pencegahan ya. Kalau boleh tahu dok, cara pencegahan itu gimana aja dok ya buat Metro Friends nih, kali aja pengen tahu di luar mungkin yang para orang tua ya kan. Oke, untuk mencegah yang pertama perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi untuk orang tua, anak-anaknya harus diajarin yang pertama cuci tangan pakai sabun ya, karena kalau kita cuci tangan itu mematikan protein virusnya, itu penting sekali. Kemudian makan makanan yang bersih ya, bersih dan matang, minum air yang matang dan bersih. Usahakan jangan makan menggunakan alat makan bersamaan dengan orang lain. Kemudian menjaga juga imunitas tubuh, kemudian membersihkan lingkungan rumah ya, kemudian toilet higien juga, jangan membuang tinja juga atau popok bayi secara sembarangan. Tuh. Kalau untuk penularan secara droplet ya pakai masker, etika batuk yang benar, apabila sedang sakit istirahat, kurangi mobilitas dan jaga jarak. Hampir sama dengan virus COVID ya kalau untuk yang droplet. Kalau misalnya kita sudah memperbaiki cara menangkalnya, kalau yang perlu kita tahu lagi, kapan sih dok sebenarnya kita untuk melakukan pemeriksaan penyakit hepatitis ini sebaiknya itu kapan? Kapan kita melakukan pemeriksaan ke arah hepatitis ini adalah apabila sudah ada kecurigaan ke arah tanda dan gejala ke arah hepatitis. Jadi masyarakat sudah harus tahu dulu kira-kira gejala hepatitis, gejala awal maupun gejala lanjutannya apa saja, terutama apabila ditemukan kuning ya. Kalau kuning itu biasa sudah mulai gejala lanjutan, tapi gejala awal seperti diare, ya kan, muntah, kemudian nyeri perut, buang air kecil, seperti warna teh, ya, atau BAB-nya berwarna dempul, pucat, itu kita sudah bisa melakukan pemeriksaan antara lain fungsi hati, SGOT, SGPT, bilirubin, dan bisa dilakukan juga pemeriksaan ke arah hepatitis. Jadi hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Untuk hepatitis D dan E memang belum ada di Indonesia, tapi memang sedang diusahakan dari pemerintah ya, dari Kemenkes ya, gitu. Ya, jadi jangan menunggu sampai gejalanya sudah berat dulu, sampai penurunan kesadaran, kejang, gangguan pembekuan darah. Nah itu udah gejala yang lanjutan itu biasanya sudah ke arah hepatitis fulminan. Nah kadang bisa menyebabkan nyawanya tidak tertolong gitu. Jadi kenali tanda dan gejala sejak dini itu yang paling penting. Metro Friends, kita harus kenali gejala dulu ya. Yang penting penanganan di awalnya kalau sudah benar, nanti kemungkinan penyakit itu bisa dihindari, begitu dok ya. Nah, pertanyaan terakhir dok, bisa didapat di mana sih? Atau bisa konsultasi sama dokter tentang penyakit hepatitis ini di mana ya dok? Kalau boleh tahu nih, Metro Friends. Sakit di RSMMC bisa
Di Poli Anak lantai 5 ya. Ada praktek dokter anak juga setiap hari. Dari jam berapa aja dok kalau boleh tahu? Kalau saya pribadi hari Senin jam 9 sampai jam 11 pagi, kemudian hari Kamis, Jumat, Sabtu jam 3 sore sampai jam 5.30 sore. Itu ya Metro Friends ya. Kita kalau bingung mau kemana bisa ke MMC langsung ketemu sama dokter Cindy, nanti semua bisa selesai. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Cindy untuk informasinya. Siang-siang kayak gini masih mau melayani untuk Metro Friends. Sama-sama. Nah itu dia Metro Friends, obrolan santai kesehatan anak-anak seputar penyakit hepatitis misterius ini bersama dokter Cindy, spesialis anak MMC Hospital. Semoga informasinya bermanfaat ya Metro Friends. Nah, buat Mental Friends yang masih penasaran tentang update informasi kesehatan, bisa langsung kepoin aja nih ke Instagram MMC Hospital, yaitu @MMC Hospital. Pastinya jangan lupa biar ngikutin episode-episode selanjutnya podcastnya, bisa langsung ke Spotify dan YouTube MMC Hospital Podcast. Nah, selain berkonsultasi langsung dengan Dr. Cindy, Metro Friends juga dapat berkonsultasi langsung melalui fasilitas telemedicine RSMMC yang dapat mempermudah konsultasi dari rumah. Yang terpenting nih, ikuti terus ya episode-episode podcast MMC selanjutnya. Stay tuned, stay healthy and happy Metro Friends. Bye.